Selamat pagi, jumpa kembali hari ini bersama saya dalam program Tuhan Menyapa. Apa kabarnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Ada satu kisah nyata dari Jepang. Seorang pria muda, pada masa mudanya ia bergabung dengan gangster jalanan. Sampai akhirnya dia bergabung dengan Yakuza. Nah, di kesaksiannya ini dia berkata dia banyak sekali melakukan kejahatan, dan dalam perjalanannya sebagai anggota Yakuza, dia melanggar peraturan Yakuza karena dia berteman dengan grup geng yang lainnya. Sampai akhirnya dia harus terpisah dengan anak istrinya karena alasan keamanan, alasan safety. Dia juga berhutang, dia juga berjudi banyak sekali, dan dia saat itu udah putus asa. Jadi dia waktu itu menghampiri gereja, dia ketemu pastor di gereja itu, dia menangis, dia teriak, hidup saya ini udah gak ada harapan lagi, saya banyak melakukan hal jahat. Singkat cerita, dia akhirnya bertobat, dan akhirnya dia dikenal dengan nama Pastor Suzuki. Dia ini akhirnya mendirikan Prison Fellowship Ministry, dan Kementerian Kehakiman Jepang mengangkat dia sebagai pastor penjara, dan dia adalah satu-satunya mantan tahanan yang memegang posisi ini di Jepang. Dari kesaksian dia, saya jadi teringat dengan kisah di Alkitab, beberapa kisah murid Tuhan yang punya latar belakang yang jelek, tapi Tuhan rubahkan. Contohnya seperti Saulus waktu dia menganiaya pengikut Kristus, atau seperti Zakheus. Dia seorang pemungut cukai, latar belakang yang jelek sekali pada zamannya. Orang-orang pada sebel, orang-orang pada benci sama dia. Tapi setelah dia bertemu Yesus, kehidupannya berubah. Dia dan seisi rumahnya diselamatkan. Yeremia 29 ayat 11 katakan seperti ini Bapak Ibu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ikut Tuhan itu adalah sebuah proses, bukan? Dari tempat kita sekarang berdiri ke tempat di mana Tuhan mau kita ada. Mungkin di antara kita saat ini ada yang keadaannya kurang baik, dan mungkin saat ini kita juga menghadapi orang-orang yang omongannya negatif tentang kita, yang penuh dengan penghakiman atau judgement kepada kita. Jangan biarkan perkataan dan pandangan orang itu membuatmu tidak menggenapi rencana Tuhan yang baik dalam hidupmu. Pagi hari ini kita mau belajar seperti Zakheus. Zakheus mengalahkan rasa malunya. Dia tahu dia itu pemungut cukai, dia dibenci orang-orang kasak-kusuk bersungut-sungut ketika ketemu dia. Dia tahu dia berdosa, tapi dia punya tekad untuk ketemu Yesus, harus ketemu Yesus. Makanya dia naik ke pohon ara. Dan Tuhan juga hari itu bilang, Zakheus, aku harus menumpang di rumah kamu. Kalau waktu itu keinginannya tidak besar untuk melangkah ketemu Yesus, mungkin akhir cerita Zakheus berbeda sekarang ini. Yuk, mari sama-sama Bapak Ibu, aku encourage untuk kita terus berjalan maju mengiring Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri yang bilang, Dia merancangkan apa yang baik dalam hidup kita, bukan merancangkan kecelakaan. Selamat beraktivitas hari ini, Tuhan Yesus memberkati.